Selamat ketemu lagi pada hari ini. Pada saat ini kita akan membahas judul kuliahnya adalah pengantar program linier. Tentunya sudah mengikuti kuliah sebelumnya ya. Dulu sebetulnya program linier ini dari kecil, dari Anda di SD itu sudah ada, tapi namanya sih bukan program linier, mungkin persamaan-persamaan. Persamaan-persamaan itu kita gambarkan, kita akan mencari di mana tempatnya maksimum, di mana tempat minimum pada persamaan-persamaan tersebut. Dengan demikian itu akan kita bahas di sini, kita terapkan karena kita jurusannya adalah pengembangan jurusan kita adalah jurusan pengairan, di mana membahas tentang pengembangan sumber daya air yang sangat erat hubungannya dengan program-program linier ini, karena di situ banyak proyek, banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan ketelitian, membutuhkan gimana caranya supaya pekerjaan itu cepat selesai, pekerjaan itu menjadi optimal. Oleh karena itu, mata kuliah pada hari pagi ini akan mengantar Anda untuk mendalami dan secara teori dan juga praktis ya, banyak praktisnya di sini. Oke, kita buka pertama kali beberapa istilah ya untuk mendalami kuliah ini. Di sini kita baca aja ya. Jadi dengan judul pengembangan model matematis. Model matematis diawali dengan menjawab ketiga pertanyaan berikut ini. Apakah yang diusahakan untuk ditentukan oleh model? Kemudian, apakah variabel yang tidak diketahui dari masalah tersebut? Yang kedua, apakah batasan atau kendala yang harus dikenakan atas variabel untuk memenuhi batasan sistem model tersebut? Yang ketiga, apakah tujuan atau sasaran yang harus dicapai untuk menentukan pemecahan optimum atau terbaik dari semua nilai yang layak dari variabel tersebut? Kemudian kita untuk mendalami hal ini, ada baiknya akan diketengahkan atau dibahas contoh soal. Jadi nanti apa sih variabel, apa sih kendala, apa sih sasaran itu, kalau kita terapkan pada satu contoh soal, kita gampang mengerti ya. Oke, jadi cara yang efektif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini adalah memberikan ringkasan untuk masalah yang bersangkutan dapat diaplikasikan pada contoh berikut. Oke, nah di sini ada sebuah contoh soal yang kita sangat paham sekali karena jurusan kita selalu membicarakan hal-hal tentang air yang ada hubungannya dengan kecepatan, pada pelajaran hidrolika misalnya, itu sangat mendukung di dalam perencanaan PLTA dan irigasi. Nah, di sini contohnya saya mengambil proyek PLTA dan irigasi dengan kebutuhan-kebutuhannya. Oke. Jadi di sini dibaca aja, sebuah waduk melayani penggunaan air PLTA dan irigasi. Kemudian harga jual air untuk PLTA 3 unit harga. Kenapa dipakai unit harga? Karena harga itu nggak fix ya, terutama kalau terjadi inflasi dan sebagainya. Kalau saya berikan unit harga, bisa juga unit harga itu bisa 100, bisa 1000, bisa 2000. Jadi tergantung pada situasi pada saat kita membuat studi. Oke, jadi saya kasih unit harga. Kemudian irigasi nilainya 2 unit harga. Kemudian kebutuhan PLTA juga diketahui bahwa PLTA itu membutuhkan maksimum 1 juta meter kubik lebih dari irigasi. Ini diketahui dari data.
ternyata PLTA itu membutuhkan 1 juta meter kubik lebih dari irigasi. Jadi kalau irigasinya 1 juta, kebutuhan PLTA itu bisa sampai 2 juta gitu ya. Saya terjemahkan, biasanya kita kalau pakai debit segala macam itu kan meter kubik per detik. Nah sekarang karena kita akan menilai, lebih mudah kalau diterjemahkan dalam meter kubik ya. Karena kalau misalnya kita membayar air di PDAM itu kan satuannya meter kubik ya, bukan meter kubik per detik atau liter per detik, satuannya meter kubik. Jadi dalam hal ini untuk mudahnya diterjemahkan dalam meter kubik penggunaannya. Kemudian penggunaan untuk irigasi telah diteliti bahwa maksimum adalah 2 juta meter kubik. Nah, data tersebut kita buat tabel ya. Jadi misalnya tabelnya ini kebutuhan air, ketersediaan maksimum, ini dalam juta meter kubik. Kebutuhan air PLTA pada tengah tahun pertama, jadi dalam 1 tahun itu, pada awal tahun itu, sampai tengah tahun butuh 1. Ini tentunya dalam juta semua, 1 juta meter kubik. Nah, irigasi kebutuhannya adalah 2 juta meter kubik. Berikutnya setelah tengah tahun, misalnya kalau tahun itu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni gitu ya, sampai Juni kebutuhan sekian. Setelah Juni misalnya Juli, Agustus, dan sampai Desember, PLTA-nya butuh 2 juta meter kubik, irigasinya 1 juta. Oke? Padahal di waduk pada setengah tahun itu maksimum bisa melayani 6 juta meter kubik. Kemudian pada tengah tahun kedua atau mulai bulan Juli sampai Desember, nah dari hal ini kita akan membuat satu persamaan, tentunya mudah ya, kita enggak sulit ini. Persamaannya di sini kalau PL akan ini ada 2 hal, jadi variabelnya ya juga 2 ya. Oke, nanti kita lihat dari contoh soal. Kalau dulu misalnya kita mulai di SD itu ada mata kuliah berhitung, mata pelajaran berhitung. Nah itu kita membuat persamaan tersamar gitu ya, itu di SD. Jadi pelajaran kayak gini itu mulai SD sudah tahu. Oke, kemudian dari soal ini kita akan membuat satu persamaan. Nah, ini kita sebut model matematis. Nah, sudah kita mulai, apa sih variabel? Variabelnya tadi saya menyebut ada 2. Di sini saya ganti kebutuhan air PLTA XE, kebutuhan air irigasi XI itu misalnya. Atau kalau mau membuat inisialian silahkan, ini kebetulan saya mengambil ini. Nah, kemudian tujuannya apa sih? Kita menyebut dengan fungsi tujuan atau objective function, di mana kita akan memaksimais pemasukan, tetapi tetap memenuhi syarat ya. Kemudian ini adalah maximize sama dengan, tentunya pemasukan ini kemana? Ke pengelola. Kalau di sini ada waduk, pengelola waduk. Misalnya pengelola waduk itu miliknya pemerintah, ya tentunya masuk ke pemerintah. Seperti kita bayar PDAM itu ke siapa? Itu ke pemerintah, karena pemerintah yang memfasilitasi. Ini juga begitu. Jadi ini dalam soal maximize sama dengan 3XE plus 2XI. Kenapa kok 3XI ini berhubungan dengan soal yang tadi ya? Oke. Kemudian batasan atau constraint, di mana pertama pada ketersediaan air tengah tahun yang mulai Januari sampai Juni tadi, besarannya adalah 6, di mana PLTA-nya butuh 1 juta atau kita sebut XE karena kita tidak tahu apakah benar segitu, kita harus mencari. Kemudian 2XI, irigasinya 2XI. Oke? Juga persamaan berikut. Nah, sekarang ada juga ketentuan bahwa perbedaan penggunaan PLTA dan irigasi itu 1 juta maksimum. Jadi, X irigasi dikurangi XE. XE tadi adalah PLTA sebesar 1. Berikutnya,
mengirigasi pun tidak boleh lebih dari 2 juta. Maka disebut kita satuan-satuannya itu kita eliminasi dulu. Kenapa? Karena satuan di sini dengan satuan di sini sama, juta meter kubik. Jadi untuk memudahkan persamaannya nggak pakai satuan. Tapi kalau kita mau menghitung kembali, tetap kiri dan kanan itu harus sama satuannya ya. Oke. Lanjut, jadi dari model matematis ini kita akan yang paling mudah bila kita akan, kalau ini ada 2 variabel, makanya kita akan membuat gambar-gambar garis linear sebelum kita membuat cara-cara yang lebih memenuhi ya. Kalau hanya 2 kita bisa menggambar. Tetapi kalau lebih dari 2 biasanya sulit, karena kalau lebih dari 2 berarti ada 3 dimensi, ada dimensi yang lain sehingga kita kesulitan untuk mencari besaran-besaran yang optimalnya. Oke, kita lanjut. Jadi, nah, kita bisa langsung persamaan itu kita buat. Jadi, pertama, kita membuat ini tadi, kan ada dari yang tadi, X itu sekian. Persamaan itu kita tulis di sini. Setelah kita tulis, kita akan menggambar. Tentunya menggambar ini agak ya nggak ruwet lah, dari dulu bisa, ini dari SD sudah ada gambar garis linier ya. Nah sekarang untuk mengingatkan kembali, gimana sih caranya menggambar XE plus 2, XI lebih kecil 6 ya. Tadi kan paling maksimum 6, jadi semua lebih kecil. Oke, kita di sini yang XI itu yang bagian atas, yang XE bagian bawah. Atau kadang-kadang ada juga yang memakai variabel X sama Y, tapi ya sama aja, silakan. Nanti misalnya Anda membuat persamaan yang lain, inisial lain, silakan. Nah, sekarang dari nomor 1 ini berarti persamaan nomor 1 itu adalah ini. Ya, loh, caranya gambar gimana? Kita mengenolkan salah satu ya. Jadi kalau ini XE-nya 0, maka XI-nya adalah, terus ini lebih kecil sama dianggap sama dengan dulu. Jadi kalau XI-nya 0, maka XI-nya sama dengan 6/2 sama dengan 3. Nah, apakah cocok? Nah, sekarang XE tadi 0, tekan di sini tempatnya. Kemudian XI-nya 3. Ini. Kalau XI 0 ini. XI-nya yang 0 itu adalah di sini tempatnya. Kemudian 3-nya di sini. Jadi, sekarang koordinat ini adalah titik temu antara persamaan 1 dan garis vertikal yang kita inisialkan XI tadi. Oke, sudah ketemu. Berikutnya, titik berikutnya, kalau gitu satunya yang kita nolkan, misalnya XI yang dinolkan, kalau XI 0 itu tempatnya di sini. Kemudian XI-nya berapa? Kalau ini 0, maka XI-nya adalah 6. Nah, sudah cocok di sini tempatnya 6 ya, 1. Berarti garis 1 itu ini. Oke, berikutnya kita akan membuat titik ini, persamaan nomor 2. Persamaan nomor 2 itu ini. Caranya sama dengan mengenalkan XI dan XI yang nanti kita akan mendapatkan garis nomor 2. Dan seterusnya, 3, 4 itu cara-caranya sama, mengenalkan salah satu kalau 2. Tapi kalau ini nggak usah, ini langsung ya. XI lebih kecil sama dengan 2 berarti merupakan persamaan garis lurus, tempatnya adalah nih. Ya. XI-nya ini 2, ini garis lurus. Nah, sekarang tadi itu kita ingin mendapatkan set besar. Kalau set besar berarti XE dan XI-nya juga harus besar supaya mendapatkan set yang besar. Untuk mendapatkan itu ada batasan-batasannya. Batasannya udah digambar semua sehingga yang cocok dengan optimasi tadi, kita sebut tadi optimasi linear tadi, adalah di ruang pemecahan ini. Kita akan memilih titik, ini ada A, F, E, D, C, dan B. Kita pilih titik salah satu, yang titik itu kalau dimasukkan di dalam rumus maximize tadi, maximize sama dengan 3XE plus 2XI, akan mendapatkan titik yang optimal. Berarti titik optimal di mana setnya juga optimal. Oke.
untuk hal tersebut, ada baiknya kalau kita akan menghitung ini, titik-titik ini koordinatnya berapa sih? Kalau nanti ketemu koordinatnya berarti kita bisa memasukkan ke persamaan maximize set sama dengan 3xe plus 2x di persamaan sebelumnya tadi ya. Oke. Nah, ini kita eliminasi. Ini persamaan pertama adalah xe plus 2xi sama dengan 6. Persamaan berikutnya adalah ini. Tadinya xe plus yang ini dikalikan 4 ya. Jadi supaya tereliminasi. Akhirnya ini dikurangi ini ketemunya adalah 10 sehingga xe besarannya sekian, 3/3 x. Inilah yang optimal. Optimal ini ada di titik yang paling ujung atas ya. Nanti kalau silakan Anda melihat tayangan itu, ketemunya adalah 3/3 dan 1/3. Sehingga ketemunya adalah 3 kali sekian, ketemunya adalah 12/3. Inilah yang paling optimal. Oke. Jadi kalau misalnya Anda kurang mengerti, Anda bisa telepon ya atau lewat WA tanya gitu. Saya kira ini nggak sulit, sekali aja lewat udah tahu. Berikut adalah itu tadi semua adalah penyelesaian secara grafis ya. Nah sekarang ada cara diselesaikan secara simpleks, di mana kalau variabelnya lebih dari 2, kita menyelesaikannya secara simpleks. Karena kalau variabelnya lebih dari 2, kita tidak bisa menyelesaikan secara grafis. Secara grafis itu sebetulnya memang paling mudah karena tidak usah panjang-panjang ya. Tetapi tidak cocok untuk variabel yang lebih dari 2. Di dalam penyelesaian simpleks ini, variabelnya berapapun, ya sampai 100 gitu, bisa aja ya. Jadi yang penting bisa diselesaikan. Oke? Jadi contoh yang tadi, kita rubah bentuknya harus menjadi ini. Kalau tadi kan cuma maximize set sama dengan 3xe plus 2x itu berapa gitu ya. Sekarang ketambahan, aduh kok jadi panjang. Nah ini karena persoalannya ada di sini, karena batasan-batasan yang tadi lebih kecil sama dengan itu nggak boleh, harus dijadikan sama dengan. Nah sekarang batasannya adalah ini, tadi persamaannya adalah xe plus 2xi lebih kecil sama dengan 6. Supaya sama dengan 6 harus ditambahi select variabel, namanya ini select variabel S1. Berikutnya juga ditambahi select variabel S2. Berikutnya juga S3 dan yang terakhir adalah S4. Karena di sini ketambahan variabel S1, S2 dan seterusnya, maka ketambahan variabel ini harus diplotkan pada yang di sini. Ini karena di sini memang nggak punya kan S1, ditulisin 0, jadi ini nggak ada nilainya sementara ini, tapi nanti kalau kita sudah iterasi ada nilainya. Jadi pengerjaan simpleks ini pakai iterasi. Oke. Lalu gimana sih caranya? Ya tentunya nanti ada caranya di bagian selanjutnya ya, di tayangan berikutnya ada caranya. Oke. Saya kira nggak perlu pertanyaan, ini udah gampang. Lanjut. Nah, kita dari persamaan yang kita buat tadi, sekarang kita buat tabel untuk mudahnya. Tadi persamaan pertama adalah set sama dengan maksimum, itu kita hilangkan kata-katanya, tetapi kita ganti variabelnya aja, kita tulis ya, xe, xi, s1 dan seterusnya. Variabelnya tadi ada segitu, ada sekian ini. Kemudian di sini solution itu nanti penyelesaiannya. Cara seperti ini, bentuk seperti ini itu kebetulan saya mengadop seperti ini, tapi ada yang lain-lain itu banyak caranya. Ada yang tabelnya namanya basic, apa ya, silahkan. Nah, kalau memang punya referensi yang lain nggak apa-apa. Sebab ada yang bilang kok gitu referensinya. Kebetulan saya mengambil referensi ini ada dari buku, aslinya dari buku Research Optimization ya, karangannya
Mister Taha ya, itu kalau misalnya pengen kok itu dari mana, buku-buku itu macam-macam, oke. Nah, silakan, kebetulan kuliah saya mengambil ini. Sekarang kita memasukkan tadi maximize setnya kita tulis di sini. Nah, sekarang besaran-besarannya kita tulis di sini. Nah, kita mengumpulkan jadi semua kumpulkan di satu sisi ya. Jadi kalau set tadi maximizer sama dengan setnya, kalau setnya semuanya kita arahkan ke depan, maka nilai XI menjadi min 3. Ini tetap 0 karena artinya 0. Nah, inilah persamaan set yang pertama. Kemudian ini kenapa persamaan S1? Karena ada variabel S1, di mana pada persamaan 1 tadi kita arahkan ke bagian kiri, XE nilainya 1, XI nilainya 2, S1 nilainya 1, sedangkan yang lain 0. Oke? Kalau kita sudah mengeplotkan semua di sini, sekarang kita akan melihat, kita akan menyelesaikan iterasi ini. Karena ini maximize, maka di sini kita akan memilih salah satu yang akan kita hilangkan, di mana dengan variabel yang mengandung koefisien paling kecil. Di sini paling kecil adalah min 3. Itu nanti rencananya akan kita eliminasi. Kemudian nanti akan digantikan oleh variabel yang baru yang memenuhi syarat. Nah, setelah kita mengeliminasi ini, cara-caranya sebagai berikut. Kita akan lanjut aja langsung. Nah, kita memberi istilah in. Jadi ini kita masukkan, tadi kan ini untuk maximize, kita akan memilih di koefisien set ini yang paling kecil. Ini tadi min 3. Kemudian ini masuk ya, kita tulis in. Kemudian setelah itu kita akan ini ada out ya, kita akan mengeluarkan persamaan di sini yang dengan syarat sebagai berikut. Nah, setelah kita menulis in di sini, kita belum tahu, kuning yang ke sini ini belum tahu. Nah, caranya gimana? Di lembar di baris solution ini, di kolom solution ini ada 0. 0 dibagi min 3. Kalau di sini 0 nggak perlu dihitung. Nah, sekarang di sini ada 6. 6 dibagi 1 sama dengan 6. 8 dibagi 2 adalah 4. 1 dibagi min 1 ini negatif. Kalau negatif tidak dilihat. Yang 2 dibagi 0 juga tidak dilihat karena ini berarti tak terhingga. Yang mungkin cuman antara 6 dan 4. Antara 6 dan 4 ini 4 lebih kecil. Inilah yang akan kita outkan. Sehingga ini in, ini out. Ya. Nah, angka 2 ini saya beri inisial titik pivot. Kenapa? Ini nanti penting sekali. Jadi titik pivot ini akan menjadi patokan. Nanti koefisien yang di sini dibagi dengan titik pivot sehingga menghasilkan koefisien yang baru. Kalau sudah sampai di sini, berikutnya, nah ini kita akan memakai operasi Gauss-Jordan yang akan menghasilkan tabel yang baru. Di mana caranya? Persamaan pivot tadi yang saya katakan, persamaan pivot itu yang out tadi. Kemudian yang hasilnya adalah dari persamaan lama dibagi dengan 2 titik pivot. Kemudian yang berikutnya persamaan set yang baru adalah persamaan set yang lama dikurangi min 3 itu adalah koefisien, saya mengatakan koefisien pivot, dikalikan persamaan pivot. Persamaan pivot yang out tadi ya. Sehingga persamaan set yang lama digantikan oleh persamaan set yang baru. Berikutnya juga begitu, persamaan S1 yang baru adalah persamaan S1 yang lama dikurangi 1 adalah koefisien pivot kali persamaan pivot. Dan seterusnya, sampai berapapun persamaan itu akan dibuat seperti ini sehingga menjadi baru. Oke, jadi kita lanjut aja tayangan berikut. Nah, ini persamaan pivotnya itu ini. Tadi kan angka pivotnya 2. Tempatnya di sini tadi ya.
Sehingga XI-nya 2 dibagi 21, XI-nya menjadi setengah, S1-nya tetap 0, S1 setengah, dan seterusnya. Karena XI pertamanya tadi 1 dibagi 2 menjadi setengah, S2-nya. Oke, jadi ini adalah persamaan pivot. Yang ini tadi asalnya ini loh ya, untuk mengingatkan tadi kok 0 itu dari mana? Dari ini. Berikut. Nah, inilah operasi Gauss, hasil dari operasi Gauss-Jordan, di mana persamaan set yang lama itu ini. Kemudian min kali min 3 persamaan pivot baru ketemunya ini. Kita jumlahkan ini ya. 1 tambah 0, 1, min 3 ini 0, dan seterusnya. Ternyata di sini persamaan set yang baru ketemunya di sini 12. Kita akan melihat nanti angka-angka di sinilah itu angka yang optimal. Tapi ini akan optimal, di set ini akan optimal kalau di sini tidak ada koefisien negatif. Nah, ini koefisiennya masih ada yang negatif, sehingga ini tidak optimal. Oke? Jadi nanti kita akan iterasi lagi sampai hasil-hasilnya ini menjadi positif. Untuk berikutnya, persamaan berikutnya, ini set 1 lagi. Oke. S1 lama maksudnya ini. Kemudian dikurangi 1 kali persamaan pivot baru. Dan seterusnya, sehingga S1 baru ketemunya adalah ini. 0, 0, 3 per 2, dan seterusnya. Oke. Saya kira tidak masalah. Ini gampang nanti kalau sudah yang atas tadi, yang sebelumnya, kan ada cara-cara untuk mencari angka-angka ini. Nah, setelah itu, ini ketemunya persamaan semuanya yang baru seperti ini. Setnya sekarang menjadi 1, 0, min setengah, dan seterusnya. Nah, ini kita ulangi lagi. Kita pilih yang mana sih yang paling kecil? Ya, ini tentunya min setengah, cuma satu-satunya ini. Ini in lagi, nah out. Nah, untuk meng-outkan, dibuat lagi. Di rasio ini, di kolom rasio, ini 12 kurang min setengah. Sini enggak dipakai, negatif ya, ini 2. Dan seterusnya, di kolom rasio ini ternyata ada 4 angka. Ada 4 per 3, 8, 10 per 3, 2. Ternyata yang paling kecil tentunya 4 per 3, ini adalah 1 per 3. Inilah yang out. Sekarang operasi Gauss-Jordan tadi kita kerjakan lagi berikutnya ya. Nah, ini seperti ini, min setengah ini sama dengan sebelumnya. Akhirnya ini ya. Ketemunya terakhir ini. Ternyata terakhir sudah di set ini tidak ada negatif. Ketemunya adalah 12, 2 per 3. Besaran ini adalah pemasukan optimal dengan XI 4 per 3, jadi harga dari irigasi tadi 4 per 3 kali satuan harga. Misalnya kalau 1000 ya 1000 kali 1 per 3, 1.300 harganya per meter kubik. Kemudian XE ini elektrik atau PLTA 10 per 3 atau 3 sepertiga kali misalnya satuan harga 1000 ya berarti harga per meter kubiknya 3.300 gitu ya. Untuk mendapatkan pemasukan yang optimal. Nah, ini keterangannya ini optimal karena tidak ada koefisien negatif pada persamaan dengan besaran segini. Oke. Jadi gampang untuk menyelesaikannya. Yang penting adalah ada patokan-patokan untuk mendapatkan optimal. Dan keuntungannya dengan simplex akan menghasilkan optimal walaupun tidak usah digambar kalau di sini ya. Jadi variabelnya lebih dari 2, bahkan bisa sampai tak terhingga lah. Pokoknya berapapun bisa dilakukan secara simplex asalkan kita mau menghitung. Kalau di dalam bahasa Jawa itu batik ya, ngeruit gitu. Tapi memang kita harus menyelesaikan cara ini. Kemudian nantinya tentunya ada tentunya berpikir kamu kok suka-suka. Memang nanti ada sistem yang untuk memudahkan menyelesaikan ini. Oke. Lanjut. Tadi pada soal-soal yang tadi adalah untuk memaksimais. Nah, sekarang kalau meminimkan gimana? Namanya optimal kan bisa optimal pemasukan, besaran pemasukan, bisa juga minimize. Tentunya nanti di dalam praktis
Kita kalau mau minimize apa? Ya meminimais pengeluaran, kalau beli ya sekecil mungkin, tapi kalau dapat sebesar mungkin gitu ya. Nah, untuk gampangnya ini pakai contoh aja, contoh numerik. Jadi meminimumkan ada fungsi set sama dengan 4x1 plus x2, batasannya adalah ini. Kemudian kita akan meminimumkan. Kenapa kita harus agak membahas minimum ini? Karena caranya agak beda dengan simplex yang memaksimumkan. Kalau maksimumkan tadi gampang aja udah selesai, tidak perlu diolah sebelumnya. Tapi di sini harus diolah sebelumnya ya. Jadi kita tidak bisa langsung serta-merta memakai minimumkan ini dengan batasan ini. Jadi ada caranya, yaitu kita pakai bentuk standar seperti biasanya seperti ini. Tapi bentuk standarnya ada yang perlu kita bahas. Pertama adalah ini bentuk standar, kemudian ini udah sama dengan, jadi tetap sama dengan. Kemudian yang ini nggak boleh lebih besar, harusnya sama dengan, tetapi karena lebih besar maka kebetulan ini nggak pakai S ya, tapi pakai select variabelnya itu X3 untuk selanjutnya. Kemudian untuk ini yang lebih kecil X4, jadi karena ini lebih kecil positif, nah inilah bentuk standar. Tapi bentuk standar ini kita tidak bisa mengolah langsung, jadi harus dirubah berikutnya. Nah, pertama dan kedua ini tidak memiliki variabel. Silakan kita membaca ini ya, yang nanti keluarannya seperti ini. 3x1 plus x2 plus r1 sama ini kita harus memasukkan sistem dengan memasukkan r1 r2 untuk bantuan. Loh, terus ada yang bertanya, kenapa sih? Ya kalau tidak ada ini, misalnya Anda pengen, terus kok seperti kok enggak seperti maximize? Nggak bisa ya, kalau di sana nanti kita tetap seperti itu, mengerjakannya nggak bisa. Jadi harus seperti cara ini. Nah, kita memasukkan R1 dan R2, kemudian persamaan menjadi ini. Berikut. Jadi persamaan yang pertama tadi, minimumkan set 4 itu ditambah ini. Ini kenapa million ya, jadi ditambahi besar sekali. Nanti koefisien yang kita dapat dalam optimasi minimal ini, bukan lagi nggak boleh negatif, justru ini nanti ketemunya kalau sudah negatif semua itu optimal. Inilah bedanya dari maximize dan minimize. Batasannya tadi menjadi ini 3x1 plus r1, terus 4x1 ini ditambah r2 sama dengan 6 dan seterusnya. Jadi bentuknya menjadi ini dan batasan ini. Bentuk inilah nanti akan kita tabelkan juga, tentunya ada perubahan sedikit ya. Misalnya nanti R1-nya itu ini R1 kan sama dengan 3x1 plus x2. Untuk menghilangkan angka R1 kembali ke bentuk x1 x2 aja. Nanti seperti itu ya. Lanjut. Nah, bentuk-bentuk seperti itu tadi R1 kan sama dengan ini kita masukkan di sini ya. Sehingga terakhir adalah ini 4-7M kali x1 dan seterusnya. Ini. Kalau disederhanakan bentuknya seperti ini. Dan kemudian dari hasil itu akan kita tabelkan sama seperti tadi. Nah, inilah tabel yang kita dapatkan. Set menjadi min 47 plus 7M. Di sini besarannya adalah ini positif ya, positif. Ini positif. Ini memang depannya min 1, tapi M itu adalah million, juta. Jadi kalau ini 4 juta kurang 1 ya tetap 4 juta. Ini negatif sudah, millionnya negatif. Nah, di sini ada positif-positif. Kita kalau di dalam optimasi maximize, kita akan di sininya N itu yang dipilih yang terkecil. Kalau minimize dipilih yang terbesar. Nah, ini terbesar ini menjadi N. Terus outnya gimana? Kalau outnya sih sama aja. Outnya yaitu solution ini dibagi dengan titik pivot 3/3 1, 6 dibagi 4 1,5. Ternyata yang paling kecil ini. Ini adalah menjadi out. Oke. Jadi untuk iterasi selanjutnya X1 masuk, R1 keluar gitu ya, karena ini keluar ini memakai istilah ini. Jadi, sama aja seperti yang tadi
kayaknya yang pertama enggak pakai gini, tapi ini untuk lebih jelas ya kalau ini. Nah, sekarang ini adalah persamaan pivot yang menjadi ini. Persamaan pivot itu X1 sama dengan 1 sepertiga dan seterusnya. Ini nanti menjadi patokan untuk iterasi berikut. Nah, sekarang set yang lama adalah ini, min 47 dan seterusnya. Di titik pivotnya adalah min 4 plus 7M. Kali pivot, kemudian berarti min 47M tadi dikalikan persamaan pivot ini ya. Nah, oke. Jadi 4 min 7M kali 1 sekian, 4 min 7M kali sepertiga, dan seterusnya ketemunya ini. Kemudian dijumlah ya. Setelah dijumlah ketemunya ini positif, ini negatif. Nah, ini sudah negatif sekarang karena 4/3 min. Nah, apakah ini sudah optimal? Belum, karena masih punya positif. Nah, sekarang berarti setelah kita memasukkan harga R dan seterusnya yang baru, kita akan mengiterasi lagi. Oke. Iterasi tadi ketemunya ini ya. Kemudian iterasi berikut ini. Yang paling besar akan kita keluarkan ini, yang positif kita in, out-nya ini. Oke. Nah, setelah itu dengan proses yang sama aja ya. Jadi ini semua tadi yang lama dikurangi koefisien pivot kali pivot yang menghasilkan set yang baru. Sekarang kita melihat set yang baru. Kalau ketemunya adalah 1/5, ini positif, ini negatif, ya, masih positif ya ini. Jadi kayaknya harus iterasi lagi. Nah, sekarang sudah dengan cara-cara yang sama tadi ketemu ini tabel berikut. Tabel berikut ternyata di set itu tetap ya, ini kita susun ya tadi 1/5 dan seterusnya disusun sehingga ini menjadi N. Yang ini out ya. Oke. Kita akan mengerjakan secara sama. Kemudian kita secara sama dikerjakan. Akhirnya ketemu tabel terakhir ya. Tabel terakhir itu ini, di mana setnya udah ketemunya itu negatif, koefisien negatif. Nah, inilah yang optimal. Besarannya setnya 17/5, X1-nya 2/5, X2-nya 1. Inilah menjadi optimal. Ini bila optimasinya bukan maximize tetapi minimize. Oke? Kita udah menyelesaikan program linear atau persamaan linear, maximize dan minimize. Oke? Saya kira kuliah pada hari ini atau pada jam ini ya, saya nggak tahu kita harus nanti ketemunya pagi atau sore, pokoknya pada hari ini kuliah tadi judulnya adalah linear dasar ya, dasar dari program-program linear. Oke? Nah, saya kira bahan untuk penyelesaian linear secara grafis dan secara simplex bisa diakhiri pada saat ini. Nanti berikutnya pada kuliah selanjutnya Anda akan mendapatkan contoh-contoh di lapangan ya gimana. Ini sudah ada contoh lapangan sebetulnya tadi ada irigasi PLTA. Cuman yang contoh minimize masih dalam fungsi aja. Nanti akan kita temukan dalam contoh-contoh berikut pada kuliah selanjutnya. Terima kasih di mana Anda sudah mengikuti acara perkuliahan dasar-dasar program linear
pada hari ini.